Ya, terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir dalam pertemuan yang kelima. Berbicara tentang meditasi, terutama adalah samadhi 2, yang sesuai dengan silabus berkaitan dengan vipassana. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Selamat Buddhaya. malam, Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Siapa? Ya, off lagi. Aku nggak pakai. Namo Buddhaya. Namo Ya. Buddhaya. Ya, off lagi. Ya, terima kasih. Kemarin di pertemuan terakhir sudah kita membahas tentang praktek vipassana secara umum. Artinya praktek vipassana yang dipraktekkan oleh mereka yang bermeditasi secara umum. Di mana walaupun itu adalah praktek yang secara umum berkembang di masyarakat, tetapi tentu prakteknya tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Prakteknya masih berkaitan dan juga sesuai dengan apa yang disabdakan Sang Buddha di dalam kitab suci Tipitaka. Yang mana secara umum dalam praktek ini seseorang hendaknya hidup menggunakan perhatian. Hidup saat ini dan sekarang dengan perhatian atau dengan kesadaran. Atau dengan istilah lain adalah dengan sati. Dan juga dalam praktek ini juga dibutuhkan objek meditasi. Jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwasanya objek meditasi ini penting. Karena untuk bisa menjaga agar batin senantiasa berada di saat ini dan sekarang, tidak mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang, maka dibutuhkan objek meditasi. Walaupun sebenarnya ketika bermeditasi, batin sudah berada di sini dan sekarang bersama dengan batin dan jasmani, itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi agar ada angkor yang jelas, yang lebih spesifik, maka dibutuhkan objek meditasi yang lebih spesifik. Nah, disinilah kemudian oleh para guru meditasi, diambillah objek meditasi yang sering disebut sebagai primary object atau objek primer, objek utama. Objek yang mesti diperhatikan sepanjang kita bermeditasi. Objek primer. Selain objek primer juga ada objek sekunder atau objek yang dikatakan sebagai objek yang kalau misalnya objek utamanya tidak. Ya, bisa di off dulu. Ya. Ya, yang objek utamanya itu tidak jelas, objek yang lainnya itu lebih dominan, maka dibutuhkan adalah kita membutuhkan objek sekunder yang dominan itu untuk diamati. Tetapi sepanjang meditasi ya sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana memperhatikan objek utama atau objek primer, itu yang paling penting untuk diamati. Itu dalam meditasi. Nah, kemarin juga telah disebutkan tentang pentingnya perhatian dengan objek yang diumpamakan seperti seseorang yang menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Agar anak sapi yang liar tersebut menjadi jinak, maka dibutuhkan tali dengan tiang. Jadi talinya diikatkan ke leher anak sapi tersebut, kemudian ditambatkan ke tiang. Agar kalaupun anak sapi itu harus meronta-ronta, ingin lepas dari tali tersebut, tetapi karena ditambatkan ke tiang, dia tidak akan jauh. Maaf.
Ya, sehingga ketika anak sapi itu lari meronta karena ada tiang, ditambatkan ke tiang, maka tidak akan bisa jauh. Nah, lama-lama kemudian anak sapi yang tadinya itu liar, tadinya itu tidak, yaitu bisa diam, lama-kelamaan kemudian menjadi jinak, menjadi tenang, duduk di bawah tiang tersebut. Nah, seperti itu dalam kita meditasi juga sama. Kita membutuhkan dua hal yang mesti kita munculkan. Yang pertama adalah tali, yang kedua adalah tiang. Nah, tali di sini mengacu kepada tali perhatian, tali sati. Sedangkan tiang mengacu kepada objek meditasi. Nah, artinya ketika batin mengembara jauh, maka dibutuhkan tali untuk menarik. Yaitu dibutuhkan perhatian untuk menarik pikiran yang mengembara jauh. Nah, setelah kemudian ditarik, lantas kemana? Nah, kemudian dibawa ke terutama di tiang objek yang diperhatikan. Nah, ada perumpamaan yang diberikan di dalam kitab suci. Jadi diumpamakan bahwa indera kita itu diibaratkan seperti 6 ekor binatang. Jadi kita punya 6 indera. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga indera pikiran. Diibaratkan seperti 6 ekor binatang. Binatang apa? Yaitu burung, monyet, kemudian ular, ada buaya, serigala, dan ada anjing. Jadi 6 ekor binatang. Jadi indera-indera kita itu seperti 6 ekor binatang. Yang mana 6 ekor binatang ini diikat. Ekornya diikat jadi satu. Nah, ketika 6 binatang ini diikat jadi satu, apa yang terjadi? Mereka saling tarik-menarik. Artinya, anjing menarik semuanya. Serigala juga menarik yang lainnya. Burung juga ingin terbang. Monyet juga ingin lari. Dan seterusnya. Mereka saling tarik-menarik ketika ekornya diikat jadi satu. Nah, kalau misalnya yang menang itu adalah monyetnya. Monyet itu biasanya kemana? Monyet itu biasanya pergi ke hutan. Maka semua binatang akan tertarik ke hutan. Akan terseret ke hutan. Tetapi kalau suatu saat yang paling kuat adalah buaya, maka kemana? Semua binatang akan tertarik ke sungai. Karena buaya itu sukanya di sungai. Kalau suatu saat yang paling kuat ternyata adalah burung, lantas kemana? Semua ketarik ke angkasa. Nah, itu ceritanya begitu, walaupun sepertinya tidak mungkin ya. Burung bisa menarik angkasa 6 ekor binatang, 5 ekor binatang lainnya. Wah. Tapi demikian. Kalau misalnya yang paling kuat itu ternyata adalah serigala. Nah, serigala itu kalau pada zaman dulu itu sukanya di kuburan. Mengapa? Karena di kuburan pada zaman dulu banyak mayat. Jadi orang meninggal kemudian dilempar saja di kuburan. Dari sana serigala suka makan mayat manusia. Nah, kalau kemudian yang paling kuat adalah anjing. Nah, anjingnya ini akan membawa semua binatang yaitu ke kampung. Nah, demikian. Pikiran kita juga sama, indera-indera kita juga sama. Ketika yang paling menarik adalah objek mata, maka semua tertuju kepada mata. Kalau yang menarik adalah objek telinga, maka semua tertuju pada telinga. Kalau yang paling menarik adalah yang paling kuat adalah objek lidah, maka semua akan tertuju pada lidah. Yang off, yang belum off dulu ya supaya tidak menggaung suaranya. Adi sama Adi. Sanmera Adi Supandi ya. Nah ya, terima kasih. Nah kemudian kalau yang misalnya yang paling kuat adalah
anjingnya. Anjing itu sukanya di mana? Di kampung. Semua binatang dibawa ke kampung. Nah, demikian pula kalau misalnya indera satunya yang paling kuat itu adalah lidah misalnya, ya, semua akan tertuju pada kepada kecapan di lidah dan seterusnya. Dan indera kita itu demikian, tidak pernah diam. Seperti 6 ekor binatang yang saling tarik-menarik. Bagaimana supaya diam? Maka dibutuhkan tiang. Dibutuhkan tiang yang mana tali yang tadi mengikat 6 ekor binatang kemudian diikatkan, ditambatkan ke tiang. Maka walaupun objek-objek ini masing-masing indera ini saling tarik-menarik, tetapi akan terus kembali kepada tiang. Jadi tidak bisa pergi jauh. Jadi objek mata tidak pergi jauh ke mata, objek telinga tidak pergi jauh ke telinga, maksudnya ke suara. Objek hidung tidak pergi jauh untuk itu merasakan bebauan dan seterusnya. Jadi seperti 6 ekor binatang yang diikat, ditambatkan ke tiang, maka walaupun yang paling kuat adalah serigala, tetapi tidak sampai ke kuburan. Yang paling kuat adalah buaya, tidak sampai ke sungai. Yang paling kuat adalah anjing, tidak sampai ke kampung. Maka akan lama-kelamaan menjadi jinak. Lama-kelamaan karena tidak mendapatkan yang diinginkan, maka menjadi capek sendiri, menjadi jinak. Nah demikian, dalam meditasi juga demikian, dibutuhkan yaitu selain tali, tetapi juga harus ada tiangnya. Nah tali di sini adalah perhatian, yang kedua tiang adalah objek meditasi. Nah objek meditasi ini adalah 2. Dalam meditasi Vipassana secara yaitu garis besar, seperti yang diajarkan oleh para guru meditasi, adalah 2 objek meditasi. Yang pertama adalah objek yaitu primer atau yang utama, yang kedua adalah objek sekunder atau yang bukan utama. Nah, apa yang utama adalah kalau kita duduk meditasi, yang paling utama seperti yang sudah disampaikan adalah objek keluar masuknya nafas. Mengapa? Karena biasanya pada saat duduk meditasi, di antara fisik, yang paling dominan pada waktu itu, yang paling yaitu dirasakan pada waktu itu, tidak lain adalah keluar masuknya nafas. Maka yang paling utama pada waktu itu, baik untuk menggunakan objek keluar masuknya nafas pada saat duduk meditasi. Tetapi kalau misalnya sudah terbiasa dengan yaitu kembung-kembis perut, ya tidak masalah juga. Karena itu juga bagian dari nafas. Jadi kembung-kembis perut juga bagian dari udara, bagian dari nafas. Itu bisa diperhatikan juga. Nah, kalau kemudian pada saat kita berjalan, yang paling dominan apa? Ya adalah langkah kaki kita. Secara spesifik adalah perasaan di sentuhan di yaitu telapak kaki kita. Itu menjadi objek utama saat kita meditasi berjalan. Nah, kemudian pada saat kita berdiri, ya kita bisa merasakan posisi kita berdiri, merasakan tubuh kita. Yang penting kita sadar dengan perasaan di tubuh kita, yaitu bisa menjadi objek meditasi. Dalam aktivitas sehari-hari adalah yang paling dominan tentunya adalah yaitu yang paling pada waktu itu bergerak. Jadi kalau seperti kemarin sudah disebutkan, kalau misalnya makan, ya pada waktu itu yang paling yaitu yang paling dominan ya pergerakan, yaitu pertama mengambil makanan, jadi pergerakan tangan. Kemudian ketika sudah mulai mengunyah, ya adalah proses mengunyah itu sendiri yang diperhatikan. Pada saat menelan, ya menelan itu sendiri. Pada saat sudah masuk ke dalam perut, ya kita merasakan bagian di perut, yaitu ya perasaan bagaimana makanan itu berada di perut. Nah seperti itu. Jadi yang paling dominan itulah yang menjadi objek utama. Kemudian yang juga penting dalam meditasi ini, yang umumnya dipraktekkan oleh para guru meditasi secara umum, itu adalah yaitu
menggunakan yang disebut sebagai mencatat. Noting, ya, dalam bahasa Inggris noting, mencatat. Ya, mencatat di sini mencatat terutama objek yang paling dominan dulu. Jadi mencatat objek apa yang paling dominan kalau kita duduk ya mencatat objek kembung kempis perut atau keluar masuknya nafas itu dicatat. Bagaimana mencatat? Mencatatnya dengan yaitu vitaka. Vitaka itu adalah ya ucapan yang ada dalam batin. Jadi ketika misalnya nafas masuk ya catat masuk, nafas keluar catat keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, dicatat demikian. Dan mencatat di sini juga bisa double-double, misalnya masuk, 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 keluar, keluar, keluar. Tetapi dalam mencatat di sini tentu harus sesuai dengan prosesnya. Artinya kalau misalnya nafas masuk ya dicatat masuk. Jangan nafas masuk dicatat keluar, nanti bingung ya. Jadi bagaimana kita itu bermeditasi dengan mencatat objek itu adalah sesuai dengan proses yang pada waktu itu terjadi. Ketika nafas masuk ya catat masuk, nafas keluar catat keluar. Jangan terbalik. Nah, demikian pula pada saat menggunakan kembung kempis perut yang biasanya kalau di PDA kan memang itulah yang dipraktekkan. Kembung kempis perut itu juga demikian. Jadi kembung, kempis, sesuai dengan proses yang terjadi pada waktu itu. Ketika kembung, jangan disebut kempis, tapi kalau kembung ya kembung, kalau kempis ya kempis, begitu ya. Jadi harus sesuai. Dan sepanjang proses meditasi itu lebih baik yang paling utama untuk diperhatikan tidak lain adalah objek utamanya. Nah, objek yang lain tidak usah kemudian sebenarnya tidak usah kemudian diperhatikan secara yaitu kalau memang tidak jelas objek lain itu objek yang hanya sekedar lewat, objek yang sebenarnya halus, objek yang tidak signifikan tidak usah dicatat. Tidak usah. Jadi tidak usah dicari pula. Apalagi objek yang sudah lewat kemudian dicari-cari tadi apa ya, tadi apa ya, tadi apa itu tidak sesuai. Jadi harus apa objek yang pada waktu itu muncul. Nah, dicatat bisa dengan menggunakan pencatatan noting. Nah, dicatat. Nah, awalnya dalam proses meditasi yang mencatatnya itu seperti kasar. Bahkan ada beberapa orang yang ketika mencatat itu menjadi bingung. Jadi antara objek dan mencatat itu menjadi kalang kabut. Ini memperhatikan mencatatnya atau memperhatikan objeknya. Awalnya demikian, awalnya agak sulit. Awalnya ketika tidak terbiasa mencatat objek, ketika mencatat objek itu agak sulit. Kadang-kadang menjadi bingung, ini mencatat, yang menjadi objek meditasi adalah mencatatnya atau adalah objeknya. Tetapi kalau lama-kelamaan terbiasa mencatat, nanti batin kita menjadi terampil. Jadi tidak akan terganggu. Antara mencatat dan objeknya tidak akan mengganggu. Dan akan smooth, akan lebih halus lagi. Nah, pada saat mencatat objek meditasi, awalnya kasar. Awalnya kasar, tapi ingat, lama-kelamaan catatan tersebut terhadap objek itu akan semakin halus. Dan sebenarnya di dalam suta-suta, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, tidak ada istilah mencatat. Tetapi, walaupun tidak ada istilah mencatat objek meditasi, tetapi Sang Buddha menggunakan istilah janati. Bahkan menggunakan istilah pajanati. Pajanati artinya apa? Mengetahui. Nah, malahan pajanati itu sebenarnya tidak hanya mengetahui, pajanati itu adalah kata kerja dari panya. Jadi mengetahui secara bijaksana. Artinya di situ sebenarnya pada saat memperhatikan objek meditasi keluar masuknya nafas misalnya, seseorang mengetahui. Mengetahui ini masuk, ini keluar. Bahkan ini panjang, ini pendek. Bahkan ini kasar, ini halus, mengetahui. Nah, saat seseorang mengetahui objek meditasi, tentunya sebenarnya pada waktu itu tidak hanya mengetahui, tetapi juga
ada sebuah pencatatan. Mengapa? Karena seseorang bisa mengetahui objek ketika ada catatan. Misalnya apa? Pada saat kita itu melihat rumah, maka ada pengetahuan itu rumah. Nah, begitu ada pengetahuan rumah, pada saat itu sebenarnya sudah ada catatan rumah. Sudah ada. Hanya saja semut sekali, halus sekali. Nah, seperti itu dalam kita meditasi juga sama. Makanya para guru meditasi ini untuk supaya kita lebih mengenali objek meditasi, maka dibutuhkan yaitu mencatat. Ya untuk awal-awalnya agak sulit. Orang yang tidak terbiasa mencatat objek agak sulit. Tetapi ini berguna supaya kita bisa mengenali objek meditasi dengan baik. Nah, awalnya agak sulit, tetapi lama-kelamaan menjadi smooth, menjadi halus, dan antara catatan dan objek tidak saling mengganggu. Ya, kita akan tahu. Bahkan lama-kelamaan ya, sementara batin ini mengetahui objek meditasi, keluar masuknya nafas misalnya, tetapi di situ ya tidak ada catatan yang kasar, tapi tahu ini masuk, ini keluar, ini panjang, ini pendek, ini halus, ini kasar, akan ada pengetahuan. Awalnya kasar, tapi lama-kelamaan ketika batin terampil terhadap objek meditasi, pengetahuan demikian akan muncul. Dan pencatatan akan semakin halus dan halus. Pada akhirnya adalah mengetahui objek, mengetahui kondisi objek, keluar masuknya nafas, di saat yang sama juga tidak terganggu dengan yaitu objek, tidak sampai menggunakan catatan yang kasar. Itu akan terjadi. Maka untuk awal-awal catatan ini sangat bagus. Mencatat objek itu sangat baik untuk dilakukan. Nah, kemudian pada saat mencatat objek, karena batin kita itu masih liar, batin kita itu masih suka mengembara, batin kita itu tidak jinak, tidak mau beristirahat, ya selalu mengembara ke sana kemari, ke masa lampau yang akan datang. Wah, pokoknya lebih dari monyet, ya pikiran kita suka liar. Nah, sehingga apa? Berbagai macam fenomena, objek-objek yang lain akan muncul. Apakah itu berkaitan dengan perasaan, atau berkaitan dengan pikiran, gejolak pikiran, itu akan muncul. Termasuk dengan memori-memori, gambaran-gambaran batin akan muncul. Nah, ini disebut sebagai objek sekunder. Nah, di sini ketika ada objek sekunder yang muncul, pertanyaannya adalah apakah harus dicatat? Nah, ini. Ketika muncul ada pikiran, ya ada pikiran. Apakah harus dicatat? Ketika muncul perasaan, apakah juga harus dicatat? Sebenarnya, kalau objek sekunder ini tidak begitu dominan, hanya sekedar lewat, itu tidak perlu dicatat. Kalau objek sekunder ini hanya sekedar lewat, halus, sementara objek keluar masuknya nafas itu masih kuat, masih dominan, maka tidak perlu dicatat. Mengapa? Karena sebenarnya pada saat objek itu sudah tampak, kita tahu ada pikiran, sebenarnya batin kita itu sudah mendeteksi keberadaan pikiran yang muncul. Tidak tercatat pun, tidak menggunakan catatan dalam pikiran pun, itu sudah terdeteksi. Maka tidak perlu dicatat. Begitu muncul lenyap, ya harus kembali kepada nafas. Jangan dicatat, apalagi kemudian dicari-cari. Tadi pikiran apa? Tadi perasaan apa? Tadi gambaran batin apa? Tidak usah dicari-cari. Begitu hanya sekedar lewat, ya sudah. Nafas masih dominan, perhatikan nafas. Nah, seringkali kita meditasi demikian. Banyak sekali pikiran yang muncul. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Datang silih berganti, seperti tidak ada akhirnya.
Tetapi sebenarnya halus. Sebenarnya tidak dominan, sebenarnya hanya sekedar lewat saja. Dan kalau itu terjadi, cukup. Disadari tanpa harus mencatatnya. Dan yang terpenting kembali pada objek keluar masuknya nafas. Nah, itu seperti ada seorang guru meditasi memberikan sebuah perumpamaan. Jadi seperti kalau ada sebuah pesta yang dilakukan oleh seorang misalnya menteri. Dalam pesta tersebut kemudian ada tamu utama, Pak Presiden menjadi tamu utama. Tentu dalam pesta ya yang datang tidak hanya Pak Presiden saja. Pak Presiden sebagai tamu utama hanya satu, sementara yang datang itu bisa ratusan, bisa 200, bisa ribuan. Nah, ketika datang, tamu-tamu pada datang, kadang-kadang ya nyamperi, ya, mendatangi si tuan rumah untuk say hello, apa kabar. Nah, ketika si tuan rumah ini sedang berbicara dengan Pak Presiden sebagai tamu utama, dan ada yang lain datang untuk say hello saja, ya tentunya sebagai tuan rumah akan menjawab. Tapi setelah itu apakah harus dikejar? Apakah tamu yang lain yang hanya say hello kemudian dikejar, dipegang-pegang? Ya tidak juga. Orang demikian akan tetap fokusnya kepada tamu utama Pak Presiden. Akan datang yang lain lagi. Dan kemudian yang nyamperi lagi, menyapa lagi. Ada menyapa, tetapi tidak usah kemudian dikejar. Tidak usah kemudian fokusnya malahan bukan ke Pak Presiden, tetapi kepada orang tersebut. Bicara panjang lebar, tidak perlu. Tetap kembali kepada Pak Presiden. Maka Pak Presiden ini sebagai tamu utama yang menjadi fokus bagi seorang yang membuat pesta. Tamu-tamu lain datang menyapa dan akan disapa balik, tetapi ya sekedar itu saja. Tidak usah dikejar, tidak usah kemudian bicara banyak pada tamu-tamu yang lain. Nah, demikian pula dalam meditasi juga sama. Dalam meditasi kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, misalnya ketika duduk sebagai objek utama. Itu seperti Pak Presiden. Sementara yang lain itu seperti tamu-tamu lain yang lalu lalang, banyak sekali. Tamu-tamunya cuma satu, Pak Presiden. Tapi tamu-tamu lain itu banyak sekali. Yang kadang-kadang nyamperin. Ya ketika nyamperin ya sudah terdeteksi, sudah cukup. Jangan dikejar. Jangan dicari-cari, jangan dipegang-pegang, jangan dilekati. Sudah, biarkan. Yang terpenting adalah tamu utamanya, yaitu keluar masuknya nafas, itu yang menjadi fokus dalam meditasi. Nah, sehingga ketika ada bentuk-bentuk pikiran yang muncul, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, datang silih berganti, halus, kadang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam pikiran kita. Banyak sekali bentuk-bentuk pikiran yang muncul, ya sudah. Itu tidak usah kemudian dikejar, dicari, tidak usah. Yang penting objek nafas itu masih tampak, masih kelihatan. Demikian pula kalau misalnya ada perasaan. Ya kita meditasi, kita merasakan jasmani, ya kita akan merasakan berbagai macam bentuk perasaan pada jasmani. Menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral yang terjadi pada jasmani kita, yang muncul, yang senang, yang tidak senang kan muncul. Dan kadang-kadang itu sekedar lewat saja, itu sebagai sekunder. Nah kalau hanya sekedar lewat, tidak usah kemudian diperhatikan, dicari-cari. Tidak usah kemudian kita mencoba mencari-cari, tidak usah. Fokus saja kepada keluar masuknya nafas. Ini pada saat duduk. Apalagi pada saat jalan. Pada saat meditasi jalan, objek utamanya itu apa? Objeknya adalah langkah kaki kita. Objeknya adalah perasaan di telapak kaki kita. Di sana ada berbagai macam rasa. Ada berat, ada ringan, ada panas, ada dingin, ada kasar, ada halus. Karena bersentuhan dengan yaitu tanah atau paving atau tempat di mana kita berjalan.
Berbagai macam perasaan muncul. Itu menjadi objek utama. Tetapi ada objek-objek lain yang juga muncul. Banyak sekali pada saat meditasi berjalan. Mengapa kok bisa demikian? Karena pada saat meditasi berjalan, Anda tidak diperkenankan untuk menutup mata. Anda diharuskan dalam meditasi jalan untuk membuka mata. Kalau nanti menutup mata, tabrakan dengan teman. Menutup mata nanti nabrak tembok, nabrak pohon, ya, nendang batu, dan sebagainya. Membahayakan. Maka dalam meditasi jalan, Anda masih membuka mata. Karena Anda masih membuka mata, berarti Anda masih melihat. Melihat jalan, melihat orang lewat. Ya kan, mungkin melihat hantu juga. Siapa tahu. Nah, artinya walaupun objek utamanya itu adalah telapak kaki, perasaan di telapak kaki, tetapi ada objek-objek yang dilihat oleh mata. Jalan juga menjadi objek. Orang sedang berjalan, berkelebat di depan juga bisa menjadi objek. Dan terkadang ada suara yang datang dari luar, itu juga menjadi objek meditasi. Nah, sehingga objek meditasi dalam meditasi jalan pun itu bukan hanya objek langkah kaki. Objek-objek lainnya itu akan muncul. Tetapi walaupun objek-objek lainnya muncul, apakah kita harus memperhatikan objek tersebut? Tidak harus. Selama objek langkah kaki kita itu masih dominan, tidak harus kemudian kita itu mengejar, mencari objek lain. Ya capek banget. Nah, kita melihat jalan, kemudian karena kita melihat objeknya berganti pada jalan, kemudian kita memperhatikan jalan, dicatat jalannya. Di depan kita melihat kerikil, kemudian dicatat kerikil, ya tidak akan habis-habis. Tidak demikian. Maka tetap yang diperhatikan adalah objek langkah kaki kita. Itu yang diperhatikan. Walaupun kita melihat, kita mendengar, ada bentuk-bentuk pikiran yang muncul yang halus saat kita bermeditasi jalan, selama objek langkah kaki kita itu masih dominan, itu yang menjadi objek yang harus diperhatikan. Objek lain tidak perlu diperhatikan. Dalam meditasi duduk juga sama. Selain ada pikiran, perasaan, juga ada, misalnya ketika duduk, tiba-tiba mendengarkan ada suara azan, suara ayam, suara dangdutan, dan sebagainya. Nah, itu semua akan muncul. Dan selama objek nafas ini masih dominan, tidak usah kita memikirkan suara-suara yang datang, yang terdengar oleh telinga. Tidak usah kita kemudian perhatikan, kita catat. Tidak usah kemudian kita mencoba untuk yaitu mengejar suara apa, mencari tahu suara apa, tidak usah. Selama objek keluar masuknya nafas masih dominan. Nah, ada tetapinya. Tetapi kalau misalnya suatu saat ternyata objek yang sekunder ini begitu mengganggu, menjadi lebih dominan ketimbang objek utama. Nah, baru kemudian diperhatikan, dicatat. Pada saat memperhatikan objek keluar masuknya nafas, pikiran, bentuk pikiran yang resah, yang gelisah itu muncul berulang-ulang, sehingga objek keluar masuknya nafas malahan tidak kelihatan, malahan tidak terasa. Malahan menjadi bukan dominan. Yang dominan adalah kegelisahan, keresahan yang muncul. Nah, kalau itu terjadi, maka barulah kemudian kita mencatat. Mencatat yaitu gelisah. Sudah tenang, lepas ya. Jadi dicatat kemudian lepas.
Kemudian masuk kembali pada keluar masuknya nafas. Kemudian muncul lain lagi yang lebih dominan lagi, kemarahan. Nah, kalau itu terjadi, ya kita catat marah. Seperti itu. Kemudian setelah sekian lama muncul pikiran yang melamun jauh. Nah, begitu tahu melamun ya bisa dicatat sebentar melamun. Kembali pada keluar masuknya nafas. Nah, itu dicatat pun juga persis sama ketika mencatat keluar masuknya nafas. Artinya jangan sampai salah mencatat. Kalau misalnya yang pada waktu itu yang muncul adalah kemarahan, maka catat menggunakan istilah yang sesuai. Marah. Jangan kemudian dicatat dengan istilah lain, bahagia. Tidak sesuai. Untuk apa? Ini penting karena Sang Buddha ini di dalam khotbah-khotbah beliau itu selalu menekankan berbagai macam yaitu kotoran batin yang mesti dikenali. Ada banyak kotoran batin yang mesti dikenali. Dan secara spesifik Sang Buddha mengatakan ini keserakahan, ini kebencian, ini keras kepala, ini sombong, ini iri hati, ini kikir dan sebagainya. Maka kita mengenali dengan istilah-istilah yang tepat pada saat kita mencatat itu penting. Jadi begitu ada kemarahannya dicatat marah. Kalau misalnya ada iri hati, ya dicatat iri hati. Jangan dicatat marah. Tidak, tapi iri hati. Kalau ada pikiran kikir, ya ini juga penting. Jadi meditasi dalam Buddhis itu seperti yang dalam Vipassana itu adalah all the time. Jadi di setiap saat, setiap waktu mungkin, walaupun Anda tidak sedang bermeditasi dalam artian tidak sedang dalam kondisi retreat meditasi, muncul kekikiran misalnya, rasa kikir. Nah, temannya itu minta ini, nah, padahal Anda punya, Anda juga sebenarnya berlebihan, tapi kok mengatakan tidak punya atau mengatakan oh saya tidak bisa memberikan gitu, padahal Anda berlebihan. Nah, kalau orang punya perhatian akan segera tahu, segera mendengar, wah ada kekikiran dalam batin saya. Itu bisa dicatat. Kikir. Setelah dicatat terus gimana? Ya kalau bisa diperbaiki dengan cara memberi. Jangan dicatat kikir terus kikir, tidak membantu. Nah, itu tidak sesuai juga. Mencatat di sini untuk mengenali dan juga melepaskan, menghancurkan kotoran batin tersebut. Nah, sehingga mencatat ini penting. Mengapa penting? Karena nantinya kalau kita terbiasa mencatat setiap terutama pikiran-pikiran yang dominan dalam batin kita, maka kita menjadi apa? Menjadi sensitif. Lama-kelamaan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang buruk, yang negatif, yang baru muncul saja itu akan terdeteksi. Jadi belum sampai pikiran tersebut berkembang biak, ya berkembang menjadi kalau dalam bahasa Dhamma itu menjadi papanca. Papanca itu adalah mental proliferation atau proliferasi pikiran, obsesi pikiran, atau pikiran yang berkembang biak. Nah, sudah terdeteksi, sudah tercatat. Jadi tidak sampai berkembang biak. Nah, beda kalau seseorang itu tidak pernah mau mengenali bentuk pikiran yang negatif. Apalagi membiarkan pikiran yang negatif untuk berkembang. Itu akan terus berkembang. Ada pikiran negatif, ya itu akan berkembang terus. Tahu-tahu sudah keluar ucapan berbagai macam nama binatang. Tahu-tahu sudah tangannya sudah mengangkat, memukul. Nah, jadi karena apa? Karena ketika berada di pikiran ini, tidak segera dicatat, tidak segera dideteksi. Sehingga sudah keluar melalui ucapan,
keluar melalui badan jasmani. Perbuatan dari jasmani. Semakin merugikan. Nah, semakin tidak terdeteksi, wah semakin jahat lagi. Makanya kan ada beberapa orang yang berani tega membunuh. Membunuh tidak hanya 1-2 orang, bisa ribuan, bisa jutaan orang. Ada kalau dalam peperangan. Ya itu karena apa? Karena sebenarnya ya pikiran buruk yang ada di pikiran itu tidak terdeteksi, malah tidak peduli. Tidak peduli untuk mengenali apakah ini baik atau buruk. Sehingga sampai terbawa kepada ucapan dan juga pada perbuatan jasmani. Maka mencatat ini sangat baik. Dan itu juga disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Ambalatika Rahulu Wada Sutta. Ambalatika Rahulu Wada Sutta. Nah, di sana beliau Sang Buddha mengajarkan kepada Bante Rahula bahwasanya jadikanlah pikiran sebagai cermin. Bagaimana pikiran sebagai cermin? Artinya apapun perbuatan, ucapan yang sedang dilakukan harus diketahui. Ini baik atau ini buruk. Kalau ini baik, lanjutkan perbuatan tersebut. Ini buruk, stop di saat itu juga. Apakah perbuatan yang dilakukan pikiran, ucapan, atau jasmani, ketika itu tidak baik, buruk, negatif, tidak bermanfaat, merugikan, pada waktu itu stop, berhenti. Tidak dilakukan. Sebenarnya ini bagian dari apa? Bagian dari mencatat, mengetahui, menggunakan pikiran ini baik atau buruk. Tapi kalau itu baik, lanjutkan. Dan ternyata tidak hanya pada saat kita sedang melakukan perbuatan, pada saat kita sudah melakukan perbuatan, perenungan demikian untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, apakah tadi saya mengucapkan kata-kata yang baik atau buruk, itu juga bagus. Oh, tadi ternyata ucapan saya itu merugikan teman saya. Ucapan saya itu ternyata membawa sakit kepada teman saya. Maka ketika itu diketahui, bertekad. Saya tidak akan mengucapkan yang buruk lagi di masa mendatang. Tapi kalau kemudian ternyata diketahui, oh tadi saya mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, yang menyenangkan hati, dilandasi oleh metta, bukan karena kebencian. Nah, pada waktu itu ya berbahagialah. Bertekad suatu saat ya ketika mengucapkan kata-kata yang harus baik. Termasuk adalah sesuatu yang belum dilakukan. Ucapan, perbuatan yang belum dilakukan, bentuk pikiran yang belum dilakukan. Dan kalau kita tahu ternyata yang akan saya ucapkan, yang akan saya perbuat, yang akan saya lakukan dengan pikiran saya adalah merugikan, tidak bermanfaat, tidak baik, melukai yang lain, maka stop. Jangan melakukan, berhenti di situ. Sebaliknya adalah ketika tahu bahwa itu sesuatu yang akan dilakukannya adalah baik, bermanfaat, tidak merugikan, membawa kebahagiaan, membawa kepada pencerahan misalnya, maka pada waktu itu ya bergembira untuk melakukan. Nah, semua itu adalah apa? Mengenali. Mengenali di dalam batin kita. Nah, dalam meditasi vipassana, untuk mengenali apa yang terjadi pada batin kita, salah satu caranya adalah dengan mencatat. Noting. Mencatat objek yang muncul. Nah, terutama dalam mencatat yang paling utama adalah objek dominan, terutama adalah objek utama. Yaitu primary object. Objek primer atau objek utama yang mesti diperhatikan semaksimal mungkin. Yang lain-lain, kalau hanya sekedar lewat, tidak usah diperhatikan. Tapi kalau sudah menjadi dominan, nah baru diperhatikan. Oh, marah, dan sebagainya. Dan pada saat misalnya duduk meditasi, ada rasa semutan, ya, kesemutan ya, misalnya.
Itu juga sebenarnya kalau hanya sekedar kesemutan biasa, ya enggak usah diperhatikan, tidak usah dicatat pula. Selama sebenarnya nafas masih terasa, ya enggak usah kita mencatat. Enggak usah kita mencatat, yaitu kesemutan tadi. Tapi kalau kemudian sudah mengganggu, sudah menjadi dominan, sudah membuat batin gelisah, lah baru bisa dicatat. Baru bisa diperhatikan. Kita mengalihkan perhatian kita, sati kita kepada yaitu objek kesemutan tadi. Nah, dalam hal ini tidak hanya memperhatikan kesemutan, kadang-kadang ya kita bisa memperhatikan dari dua sisi. Dalam hal itu ada dua hal, yaitu ada dalam satu fenomena tersebut ada dua hal, yaitu apa? Batin dan jasmani. Jasmaninya adalah kesemutan, batinnya adalah biasanya kegelisahan. Khawatir, gelisah, wah tidak, ingin cepat-cepat berdiri, ingin cepat-cepat mengubah posisi duduk, ketidaksabaran muncul. Gejolak yang tidak nyaman itu muncul. Nah, pada saat itu Anda bisa memperhatikan, kalau tidak memperhatikan fisiknya, yaitu kesemutannya, bisa memperhatikan gejolak pikiran yang muncul, gejolak perasaan yang muncul, ketidaknyamanan itu, ketidaksabaran itu, keinginan untuk mengubah posisi, itu bisa diperhatikan. Bisa dicatat. Ingin, dicatat. Bersabar. Atau misalnya dicatat, kalau misalnya yang muncul adalah pikiran, oh tidak sabar, juga bisa. Atau misalnya muncul apa, tidak nyaman. Dalam pikiran kita demikian. Dicatat sampai apa? Menjadi tenang. Ternyata tidak tenang-tenang. Sudah dicatat berulang-ulang, tidak tenang-tenang. Tidak apa-apa. Anda sudah melatih kesabaran, walaupun seandainya sudah mencatat sampai 2 menit kok tidak tahan, tidak apa-apa. Kemudian mengubah posisi duduk karena tidak tahan. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah apa? Pada saat ada objek yang lain yang sekunder, yang dominan, yang sudah mengganggu, nah memaksa Anda untuk mengubah posisi misalnya, Anda masih berlatih bersabar. Walaupun hanya sekedar 2 menit, 3 menit, ya syukur-syukur bisa 5 menit, 10 menit, syukur-syukur bisa sampai habis sesi meditasinya, bertahan, bersabar. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Anda melatih kesabaran, Anda melatih keseimbangan batin, melatih ketenangan. Nah, ini juga manfaatnya luar biasa. Ini termasuk bagian dari apa? Kalau di dalam Sabha Sawasutta itu termasuk bagian adiwassana pahatabassawa. Jadi kotoran batin yang dihancurkan, dilenyapkan dengan cara bersabar. Nah, ketika itu tadi, ada sakit fisik, kemudian ada binatang-binatang buas, ada suara-suara yang tidak nyaman, Anda bersabar, bertahan walaupun hanya sementara, hanya sekedar 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, apalagi sampai 10 menit, apalagi sampai habis sesi meditasinya, Anda bisa bersabar, itu artinya Anda melatih kesabaran. Anda sedang memperhatikan nasihat Sang Buddha tentang adiwassana pahatabassawa. Nah, jadi Anda bisa memperhatikan apakah jasmaninya ataukah memperhatikan gejolak pikiran, emosi, perasaan yang muncul pada saat itu berkaitan dengan fisik kesemutan yang tidak nyaman. Nah, jadi saat Anda bermeditasi, saat kita bermeditasi, ada 2 objek. Objek primer dan objek sekunder. Ketika objek sekunder itu masih belum dominan, maka lebih baik perhatikan objek primer semaksimal mungkin. Jadi tidak usah memperhatikan yang sekunder. Tapi kalau kemudian yang sekunder itu menjadi dominan, menjadi sangat dominan, sehingga yang primer itu tidak jelas, ya, menjadi tidak jelas, pikiran terbawa kepada yang sekunder, baru kemudian mulai dicatat. Dicatat sesuai dengan fenomena yang pada waktu itu terjadi.
Ketika muncul kemalasan, catat malas. Ketika muncul keserakahan, catat serakah. Ketika muncul iri hati, catat iri. Ketika muncul ketidaknyamanan, catat tidak nyaman, dan seterusnya. Nah, kemudian, yang dicatat apakah hanya yang menyenangkan saja? Tidak. Yang tidak menyenangkan pun juga mesti dicatat. Yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang bahagia-bahagia juga mesti dicatat. Mengapa? Karena kalau tidak dikenali, ya tidak dikenali dengan cara mencatat, biasanya yang bahagia itu menjadi nantinya objek kemelekatan baru. Kalau yang kondisi yang tidak nyaman menjadi objek kebencian. Tetapi begitu muncul yang nyaman-nyaman, kalau tidak disadari, tidak tercatat, tidak terdeteksi, memunculkan yaitu keserakahan, kemelekatan, keinginan untuk menggenggam. Nah, itu pun harus dicatat. Apalagi kalau sudah menjadi besar sekali, dominan sekali, harus dicatat. Ketika meditasi muncul ketenangan, damai sekali, nyaman sekali. Itu pun harus dicatat. Wah, kenyamanan muncul. Dan apalagi selain mencatat juga harus ada perenungan. Perenungan apa? This too will pass. Itu kata-kata dari Ajahn Chah. Ini juga akan lewat. Nah, artinya ini pun tidak kekal. Yang nyaman, yang menyenangkan pun juga pada akhirnya juga akan lewat. Tidak kekal, akan berhenti. Nah, dengan demikian apa? Tetap menikmati, tetap ketika kebahagiaan muncul, ketika ketenangan muncul, kedamaian muncul, ya tetap seseorang merasakan. Tetapi keuntungannya adalah merasakan kedamaian, menikmati kedamaian, di saat yang sama tidak melekati kedamaian tersebut. Sehingga ketika suatu saat kedamaian yang sudah dinikmati ternyata lenyap, hilang, tidak akan ada penderitaan. Ketika di sesi meditasi selanjutnya, duduk meditasi di sesi selanjutnya, ternyata kedamaiannya itu lenyap, tidak ada, yang ada malahan yang lain, yang tidak menyenangkan, ya kita tidak kemudian menjadi sedih atau menderita hanya karena objek yang tadinya menyenangkan sekarang tidak muncul lagi. Nah, dengan demikian, dengan perenungan yang baik tentang ketidakkekalan, nah seseorang akan menjadi lebih enjoy, lebih happy pada saat bermeditasi. Nah, inilah bagaimana pentingnya seseorang menggunakan yaitu objek meditasi dengan cara benar. Nah, ini objek meditasi yang ada di dalam atau yang diperhatikan ketika seseorang bermeditasi secara umum. Nah, tetapi objek meditasi ini juga menjadi panduan, atau katakan objek meditasi ini juga sebenarnya dapat dilihat di dalam yaitu sutta-sutta. Nah, terutama yang ada di dalam Mahasatipadana Sutta. Itu kalau kita melihat dari suttanya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya tak sambil minum. Sampai dingin. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Bante. Ya. Siapa dulu ya tadi yang Samnera dulu? Samnera dulu. Samnera dulu kan. Ya, Bante. Iya. Saya mau bertanya, Bante. Iya. Tapi mungkin ini tidak terlalu berkaitan dengan apa yang sudah Bante jelaskan. Nggak apa-apa. Saya pernah membaca salah satu buku meditasi, Bante.
kalau tidak salah waktu itu bukunya warna kuning, penjelasan mengenai salah satu objek Vipassana. Di sana dikatakan bahwa prayogi itu dianjurkan atau lebih disarankan melakukan praktik meditasi pada saat malam hari gitu Bante. Kalau menurut pendapat Bante bagaimana? Itu aja Bante. Ya. Ya, sebenarnya meditasi yang diajarkan Sang Buddha ya tidak harus malam hari. Malahan kalau malam hari, kalau kita melihat dari anjuran dari Guru Agung kita Sang Buddha, malahan ya sepanjang hari selama kita tidak tidur. Jadi malahan kalau para biku zaman dulu yang mempraktekkan Dhamma di bawah, yaitu nasihat, anjuran Sang Buddha, biasanya mereka hanya tidur di saat malam hari. Jadi tidurnya itu, jadi kalau di malam hari itu ada menjadi tiga waktu ya, yaitu jaga malam pertama, jaga malam kedua, dan jaga malam ketiga. Jaga malam pertama itu waktu jam 6 sampai jam 10. Jaga malam kedua jam 10 sampai jam 2. Jaga malam ketiga jam 2 sampai jam 6 pagi. Nah, di sini anjuran yang kita lihat dalam suta-suta, dalam Vinaya, dalam cerita-cerita, malahan di jaga malam kedua ini para Bante pada tidur, istirahat. Jadi pada malam hari jam 10 sampai jam 2 itu tidur. Sedangkan selebihnya adalah untuk meditasi. Selebihnya untuk meditasi. Jadi jam 2 pagi sudah bangun untuk meditasi. Jam 2 pagi. Tapi jam 10 sampai jam 2 itu istirahat. Jam 2 pagi bangun sampai jam 10 malam itu meditasi. Bahkan ketika seseorang dalam Buddhis, ketika seseorang berpindah patah juga sambil meditasi. Maka ada satu suta di dalam, yaitu Majjhima Nikaya, ya kalau tidak salah namanya Parisuddhi Sutta. Nah di sana itu ketika para bantenya berpindah patah juga sambil meditasi. Sambil berjalan itu sambil meditasi. Ya, sehingga meditasi dalam Buddhis itu malahan harus all the time, harus setiap saat, setiap waktu, dan itu bukan kalau tengah malam malahan harus istirahat. Dan secara medis juga memang justru kalau malam harus istirahat. Dan kalau bisa jangan pakai lampu. Karena ada zat-zat tertentu yang kita butuhkan, yang fisik kita membutuhkan, hanya muncul pada saat gelap gulita. Dan itu dibutuhkan sekali, dan itu adanya malam hari. Maka secara alami binatang-binatang itu ya kecuali burung hantu itu biasanya kalau malam tidur. Ya kan? Kalau burung hantu ya tidak tidur, kalau malam tidurnya siang. Nah, kenapa? Karena memang itu dibutuhkan kalau malam itu ada zat tertentu untuk kita istirahat. Nah, sehingga di sini ya malahan akan sedikit bertolak belakang bahwasanya harus malam meditasi, kalau siang enggak usah meditasi. Man kalau bisa sih all the time meditasi selama tidak tertidur, selama tidak ya terlelap tidur. Makanya kalau tidurnya malam ya siang pun harus meditasi. Dan tentu meditasi di sini ya tidak hanya sekedar duduk meditasi. Nah, di dalam Vipassana kan tadi kan ada duduk, ada berjalan, ada segala aktivitas itu jadi posisi meditasi. Nah, artinya kita berjalan, kita duduk, kita beraktivitas lainnya bisa digunakan sebagai meditasi. Ya, jadi demikian ya. Ya, demikian. Ya silakan atas Lani siapa? Himawati. Ya Bante. Ya, silakan. Kan tadi Bante sudah menjelaskan tentang mengenai perasaan tidak tenang, sulit untuk berkonsentrasi, dan bahkan ketika objek-objek itu muncul, sulit sekali untuk dicatat. Ketika mencatat objek-objek tersebut, malahan kita menjadi semakin gelisah, Bante. Nah, dan karena hal-hal tersebut kemudian kita malah justru memilih tidur.
Menjadi apa? Nah, tidur Bante. Oh, tidur. Mencatat jadi Iya, tidur. memilih Iya. ya memilih tidur dan melupakan objek-objek yang muncul gitu. Hmm, Kemudian bagaimana cara mengatasinya Bante? iya. Nah, jadi ketika kita mencatat objek meditasi, dicatat terus kemudian membawa kita terlelap, kita menjadi melamun, ya kita harus menyadari juga. Menyadari lamunan tersebut, menyadari rasa rileks tersebut, menyadari ketika mau ngantuk tersebut. Nah, ketika disadari lantas apa? Apakah kita tinggal diam? Tidak. Malahan kita harus apa? Harus memunculkan semangat. Harus memunculkan wirya. Inilah yang kadang-kadang menjadi salah. Ada beberapa kan, wah kalau misalnya ada kita rasanya ngantuk, sudah sadari saja. Nah, ketika disadari tambah ngantuk, karena hanya disadari tanpa ada upaya untuk yaitu memunculkan semangat. Maka Sang Buddha mengajarkan kepada kita, pada saat kita itu bermeditasi biasanya ada dua bentuk pikiran yang muncul. Yang pertama adalah pikiran yang selalu terburu-buru, terlalu gelisah. Yang kedua adalah pikiran yang lamban, termasuk tadi ngelamun, kemudian menjadi ngantuk. Nah, ketika itu terjadi, apa yang dilakukan? Tentu perhatian harus di sana, sati harus di sana. Karena yang mengetahui bahwa, oh batin saya itu melamun adalah sati. Mengetahui bahwa batin saya itu terbawa oleh ngantuk adalah sati. Nah, ketika sudah dicatat ngantuk, sudah diketahui, apa yang kita lakukan? Nah, disitulah Sang Buddha mengatakan, pada waktu itu munculkan semangat, munculkan kegiuran, munculkan penyelidikan. Kita menyelidik, kita memunculkan semangat, kita bertekad untuk memperhatikan objek, untuk tidak melewati satupun objek yang muncul, terutama keluar masuknya nafas sebagai objek utama. Itu harus diperhatikan, harus dimunculkan. Nah, kalau hanya sekedar menyadari oh ngantuk, tambah ngantuk. Kalau tidak diimbangi dengan semangat. Nah, makanya saya juga sering melihat ini pada meditasi vipassana kok lomba ngantuk malahan. Jadi di sana sini ya hanya geleng-geleng kepala semua. Padahal tidak ada musik tapi pada geleng-geleng kepala. Ya ternyata begitu, ternyata ketika ngantuk, ditahu ngantuk, disadari itu ngantuk, bahkan mungkin beberapa orang mencatat itu ngantuk, tetapi tidak ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya adalah harus memunculkan semangat, memunculkan usaha, penyelidikan, memunculkan kegiuran. Itu harus dimunculkan. Nah, sehingga tidak hanya berhenti pada menyadari. Ketika kita membutuhkan untuk memunculkan semangat, munculkan semangat. Terutama pada saat adalah batin terbawa oleh lamunan, terbawa oleh ngantuk, nah itu harus dimunculkan semangat supaya tidak terbawa oleh lamunan tersebut. Sehingga batin menjadi seimbang. Nah ini juga salah satu yang nanti juga ingin saya jelaskan, salah satu manfaat dari menggunakan perhatian, menggunakan sati. Nah itu juga penting untuk diketahui. Demikian ya, atas Lani. Ya Bante, terima kasih Bante. Ya, baik. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya Bante. Ya, silakan. Siapa? Enggak kelihatan. Videonya mana? Bante. Oke, siap. Ya, Aditya Wangsa. Oke. Ya, gimana? Tanya apa? Ini berkaitan dengan nyana, nama rupa pariceda nyana dan pacaya parigaha nyana. Ya, jadi di sini pada saat sewaktu bermeditasi mendapatkan nyana yang pertama yaitu nama rupa pariceda nyana menuju pacaya parigaha nyana, ini disekat karena adanya kemelekatan ya Bante. Nah, yang saya tanyakan di sini, kemelekatan seperti apa yang masuk dalam diri seseorang sedangkan
pada saat itu pemahaman mengenai nama rupa paricanyana itu sangat sangat kental sekali. Nah, kenapa pada saat itu menuju pacaya parigahanyana ada unsur kemelekatan, dan kemelekatan seperti apakah itu Ya. Bante? Nah, demikian Bante, makasih. Iya. Sebenarnya kemelekatan tidak hanya muncul pada saat seseorang itu misalnya mau mencapai pacaya parigahanyana, tidak harus itu. Kemelekatan akan terus ada sampai seseorang mencapai arahat baru betul-betul lenyap. Ya, jadi kemelekatan itu akan terus ada sampai seseorang mencapai kesucian arahat, baru betul-betul bisa lenyap secara total. Seseorang yang jangankan sih yang baru memahami nama rupa paricedanyana atau pacaya parigahanyana dan seterusnya, yang itu masih putu jana. Seseorang yang mencapai sotapana pun juga masih punya kemelekatan, walaupun kemelekatannya akan semakin berkurang. Seseorang yang mencapai sakadagami juga masih ada kemelekatan, walaupun kemelekatannya ya semakin halus ketimbang seorang sotapana. Dan seterusnya, anagami pun juga masih punya kemelekatan. Arahat yang sudah tidak punya kemelekatan. Nah, di sini yang terpenting adalah bukan masalah kemelekatannya apa, tetapi apa itu nama rupa paricedanyana, apa itu pacaya parigahanyana. Nah, di sini sebenarnya nama rupa paricedanyana itu adalah pemahaman mengenai bahwa ternyata yang disebut sebagai makhluk itu hanya merupakan gabungan dari batin dan jasmani. Itu saja. Kita sudah mulai untuk memahami. Mungkin ini sebenarnya simpel, hanya saja orang tidak mengapresiasi. Padahal simpel. Kita tahu ada batin, ada jasmani, itu simpel. Tapi orang tidak mengapresiasi. Dan binatang tidak tahu, harus ingat. Kita manusia itu luar biasa. Manusia itu udah jauh lebih yaitu luar biasa ketimbang binatang. Binatang tidak akan bisa membedakan batin dan jasmani. Manusia sudah mulai membedakan, tetapi yang mengapresiasinya, yang mau untuk mengenali lebih jauh, itu masih sangat sedikit. Nah, di dalam vipassana ini, seseorang diajak untuk mengapresiasi pemahaman ini dan mengenali lebih jauh, ternyata bahwa dalam setiap tindakan kita, dalam setiap aktivitas kita, itu hanya dua hal yang terjadi, hanya dua fenomena yang ada di situ, yaitu batin dan jasmani, itu saja. Pada saat kita memperhatikan nafas, yang terjadi hanya apa? Ya hanya batin dan jasmani. Secara garis besar, yaitu apa? Nafas itu sendiri, keluar masuknya nafas, kemudian juga landasan nafas, yaitu hidung itu sendiri, adalah jasmani. Sedangkan yang mengenali, yang mengetahui ada nafas, itu adalah pikiran atau batin. Mengetahui bahwa ternyata setiap fenomena, setiap pengalaman itu hanya batin dan jasmani, demikian itu sudah luar biasa. Karena di sini sudah mulai untuk memahami bahwa tidak ada aku, tidak ada entitas. Ini sebagai langkah pertama, langkah awal. Langkah awal bahwa ternyata yang ada itu hanya batin dan jasmani. Di dalamnya tidak ada entitas. Ternyata yang mengatakan ada diri, ada aku, ada entitas itu pikiran itu sendiri. Pikiran yang berubah-ubah itu sendiri. Nah, itu yang paling awal. Dalam setiap tindakan kita berjalan, misalnya ya juga sama. Ternyata hanya fisik yang sedang berjalan dan ternyata ada batin-batin yang sedang mengamati. Itu saja, tidak ada yang lain. Nah, mulai kita mengenali bahwa setiap aktivitas, setiap fenomena itu hanya merupakan gabungan batin dan jasmani, itu adalah nama rupa paricedanyana. Nah, kemudian lama-kelamaan juga akan diketahui, ternyata batin dan jasmani ini saling berkaitan, saling mensupport, saling mendukung. Nah, inilah yang disebut pacaya parigahanyana. Jadi saling mendukung, bahwasanya jasmani ini digerakkan oleh pikiran. Jadi apapun yang dilakukan oleh jasmani itu, semua itu dari pikiran. Jasmani tidak bisa berdiri sendiri. Jasmani disupport oleh pikiran.
Kita menggunakan tangan kita untuk bergerak, itu karena pikiran. Kita berjalan juga karena pikiran. Mulut kita itu kumat kamit, itu juga karena pikiran. Kita menggelengkan kepala kita, itu juga karena pikiran. Kita jumpalikan ke sana kemari, itu juga karena pikiran. Nah, ternyata jasmani kita ini bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas karena pikiran. Nah, kemudian ternyata pikiran ini bisa katakan termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan ya karena jasmani itu sendiri. Jadi pikiran itu disokong oleh jasmani untuk bisa termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan, dan juga jasmani juga bisa bergerak itu karena pikiran. Nah, pacaya parigahanyana itu adalah pengetahuan bahwa batin dan jasmani ini saling mempengaruhi. Batin dan jasmani ini saling mendukung. Batin dan jasmani ini tidak bisa berdiri sendiri. Batin tidak bisa berdiri sendiri, jasmani juga tidak bisa berdiri sendiri. Saling mendukung, saling menyokong. Nah, ini namanya pacaya parigahanyana. Dan tentunya untuk bisa lebih mengenali demikian ya harus apa? Harus ketika bermeditasi ya betul-betul mengamati dalam artian ya kita kalau lebih jauh lagi adalah harus mengamati objek, fenomena, kondisi as it is. As it is artinya sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya dalam konteks meditasi prakteknya, walaupun nantinya artinya adalah memahami dari sisi anicca, dukkha, dan anatta, sebagaimana adanya adalah anicca, dukkha, anatta, tetapi dalam praktek lainnya adalah mengamati objek sebagaimana itu muncul, tanpa menghakimi, tanpa berpikir-pikir, hanya sekedar mengamati objek. Nah, inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pikiran kita itu masih melekati ke sana kemari, pikiran kita itu masih menggenggam ke sana kemari, tidak mampu melihat sebagaimana adanya, tidak mampu kalau dalam bahasa Inggris itu just it be. Nah, just it be itu ya hanya sekedar apa adanya. Misalnya apa? Kalau Sang Buddha memberikan khutbah pada Bahaya Daruciriya. Didik tidak matang Bhavisati. Ketika melihat, cobalah latih. Itu hanya sekedar melihat. Nah, ketika seseorang itu melatih itu hanya sekedar melihat, di situ tidak ada kemelekatan, di situ tidak ada bias, di situ tidak ada suka dan tidak suka. Nah, sehingga apa? Sehingga fenomena melihat itu akan terlihat dengan jelas. Oh, ternyata yang terjadi adalah hanya sekedar batin dan jasmani. Ternyata batin dan jasmani ini, ternyata mereka saling menyokong, saling mendukung. Nah, dalam hal ini juga sama. Ketika seseorang itu mampu melihat setiap objeknya itu sekedar atau sebagaimana adanya, ya memang karakteristik dari batin dan jasmani yang itu saling menyokong, saling mendukung, itu akan semakin tampak. Karena tidak dibiasi dengan suka dan tidak suka, dengan kemelekatan, dibiasi dengan hal-hal lain, bentuk-bentuk pikiran yang lain. Hanya sekedar fenomena yang sedang muncul. Nah, sehingga pacaya parigahanyana itu juga akan semakin tampak. Yang nantinya juga akan berlanjut pada samasana nyana. Artinya pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta juga akan semakin jelas. Dan itu semua karena apa ya? Karena mampu melatih batinnya untuk melihat sebagaimana adanya. Dan memang melihat sebagaimana adanya di situ artinya mulai melihat dengan tanpa ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan ya memang sulit. Kalau ada kemelekatan ya memang akan sangat menghalangi seseorang untuk melihat sebagaimana adanya, melihat oh ternyata batin dan jasmani ini ternyata mereka saling mendukung, saling menyokong, saling menggerakkan. Jadi jasmani digerakkan oleh pikiran, pikiran bisa termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan itu karena juga jasmani. Kalau tidak ada jasmani, pikiran ingin mengucap, ya tidak ada ucapan yang terucap. Kalau tidak ada jasmani, pikiran ingin mencuri, ya tidak ada perbuatan mencuri. Kan begitu.
Artinya pas saling mendukung, saling menyokong. Ya demikian ya. Samanira siapa? Bramantio. Aditya Bante. Ya Aditya. Oke. Makasih Bante. Ya terima kasih. Ada yang lain? Ada Bante. Ya silakan Sopo. Siapa? Sudah Kellen. Hah? Kellen ya Kellen. Silakan. Terima kasih Bante. Suaranya enggak jelas suaranya. Tadi dijelaskan mengenai objek meditasi ya Bante ya. Mm-mm. Kemarin saya sempat membaca buku yang berjudul Arahata Magga dan Arahata Pala, yang dimana di sana ada salah satu praktisi yang menjelaskan tentang perjalanan meditasi beliau. Ketika meditasi beliau ini menggunakan objek meditasi Budo, kata Budo Bante. Iya. Nah, di situ kemarin juga ada teman saya yang menggunakan kata Budo tersebut, tetapi salah satu guru meditasi yang tidak istilahnya tidak boleh menggunakan kata Budo kalau belum mengerti tentang arti dari Budo tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bante, apakah arti dari Budo tersebut dan kenapa tidak diizinkan gitu? Padahal kata Budo itu membuat pikiran kita itu fokus Bante. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kepada Tasilani. Sebenarnya kata Budo di sini ya asal kita sudah tahu yang dimaksud Budo itu Sang Buddha, ya sudah cukup, enggak apa-apa. Bisa dipraktekkan, bisa digunakan. Ya walaupun di dalam suta-suta tidak ditemukan ada objek meditasi dengan mengucapkan Buddho, tetapi tidak masalah juga. Karena apa? Karena kata Buddho ini oleh umat Buddha sudah lazim. Dan setiap orang mengatakan Buddha pun juga sudah tahu siapa Sang Buddha. Kalau di dalam yaitu Buddha Nusati, ya Buddha Nusati perenungan terhadap Buddha yang menjadi objek meditasi juga. Nah, salah satu kualitas dari Sang Buddha ya Buddha itu sendiri, ya kan, Iti Piso Bhagawa. Nah, kemudian yang paling terakhir kan Buddho gitu kan. Nah, Buddho itu salah satu kualitas dari Sang Buddha yang bisa digunakan sebagai objek meditasi. Dan yang terpenting adalah ya tahu Buddha itu siapa. Paling tidak ya kita tahu bahwa Sang Buddha itu adalah yang sudah tercerahkan, adalah seorang manusia yang sudah bebas dari kotoran batin. Dan kalau bagi orang yang memang punya keyakinan terhadap Sang Buddha dan menggunakan Buddho menjadi tenang, kenapa tidak? Silakan. Karena inti dari meditasi itu adalah bagaimana kotoran batin yang sudah muncul itu bisa lenyap, ya yang baik-baik itu bisa muncul dan bisa berkembang. Itu yang menjadi intinya untuk awal. Nah, sehingga di sini ya menggunakan objek meditasi Buddho, dan itu menjadi tenang, apalagi dengan keyakinan karena tahu yang diucapkan adalah Sang Buddha, yang menjadi tenang, menjadi bahagia, pikiran menjadi terkonsentrasi, ya silakan saja, tidak ada masalah. Bahkan seandainya seseorang itu menggunakan istilah-istilah yang tidak dikenali artinya apa, tapi kok dia menjadi tenang, menjadi bahagia, ya itu juga ya silakan saja untuk menggunakan itu. Hanya saja nanti kelanjutan dari meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha tentu ya tidak hanya terkonsentrasi, tidak hanya membawa batin untuk bisa terkonsentrasi, tetapi bagaimana membawa batin untuk memahami anicca, dukkha, dan anatta. Nah, jadi seperti yang dilakukan pada zaman dulu itu banyak sekali sebenarnya objek meditasi. Nah, misalnya ada cerita di dalam kitab komentar. Ada seorang biku misalnya ya. Seorang biku itu sedang melakukan itu upasata. Jadi kalau pada zaman dulu itu kalau upasata itu malam-malam. Malam-malam di bawah sinar rembulan itu mereka melakukan upasata. Nah, suatu kali ketika ada Bante yang melakukan upasata melihat rembulan yang begitu terang. Wah, terang sekali. Indah sekali. Nah, beliau melihat wah, rembulan itu begitu terang. Tetapi walaupun seterang-terangnya rembulan, kan kita juga bisa melihat
Melihat apa? Melihat ada bintik-bintik kan? Yaitu gambar apa? Gambar kelinci kan? Nah, di Rumbalang itu ada gambar kelincinya. Itu adalah spotnya, itu adalah bintik-bintiknya, itu adalah hitamnya. Nah, kemudian beliau berpikir, wah, rembulan saja yang masih ada bintik-bintiknya saja, itu bisa memancarkan sinar yang begitu terang. Nah, saya, selama saya menjadi biku, tidak pernah satupun saya itu melanggar sila. Nah, dari hanya merenungkan itu, muncullah kegiuran. Dari muncul kegiuran, muncullah pencapaian jana. Nah, dari jana kemudian keluar dari jana, kemudian merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, mencapai arahat pada waktu itu. Nah, di sini objeknya apa? Awalnya objeknya rembulan. Merenungkan itu terangnya rembulan, tetapi membawa kepada konsentrasi, membawa kepada yaitu pencapaian vipassana, anicca, dukkha, anatta, dan akhirnya mencapai kesucian arahat. Nah, bisa demikian. Nah, sehingga kalau misalnya ada orang-orang kok merasa dengan mengucapkan Buddha kok ternyata pikirannya tenang, pikirannya bahagia, keyakinannya muncul, yang buruk-buruk itu lenyap, silakan saja, itu bisa digunakan. Itu bisa dipraktekkan. Ya, jadi tidak harus memahami Buddha yang secara mendalam. Kalau yang paham Buddha secara mendalam ya arahat. Yang paling mendalam itu arahat. Makanya dalam Maha Hati Pado Pamasuta, Cula Hati Pado Pamasuta. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan yang memahami Sang Buddha itu apa? Itu sebenarnya yang paling memahami itu arahat. Nah, kalau kita pemahaman kita itu masih dangkal. Ya, tetapi ya kita sudah mending. Kalau anak kecil memahami Sang Buddha itu apa? Ya, anak kecil memahami Sang Buddha itu ya patung Buddha itu dipahami sebagai Sang Buddha. Kan begitu toh? Kalau yang sudah mulai dewasa memahami Sang Buddha itu apa? Yang Sang Buddha itu yaitu yang Pangeran Siddhartha. Ya kan? Yang sejarah Sang Buddha itu. Kalau orang sudah menjadi lebih dewasa lagi memahami Sang Buddha itu apa? Yang sudah terserahkan. Kalau yang sudah mencapai arahat beda lagi. Sang Buddha itu adalah Dhamma itu sendiri. Sang Buddha itu Buddha itu adalah Dhamma. Maka dikatakan Mang Pasanto Dhammang Pasati. Dhammang Pasanto Mang Pasati. Siapapun yang melihat saya melihat Dhamma. Siapapun yang melihat Dhamma melihat saya. Saya itu siapa? Buddha, bukan saya Santacito. Nah, siapapun yang melihat saya Buddha melihat Dhamma. Yang melihat Dhamma melihat Buddha. Nah, artinya yang betul-betul memahami Dhamma secara komplit, secara yaitu komprehensif ya tidak lain adalah Sang Buddha sendiri. Nah, sehingga di sini tidak harus mendalam sekali, yang penting kalau memang itu sudah berguna, silakan. Begitu ya. Ada yang lain? Oke, saya lanjutkan terutama untuk objek meditasi ya. Oke. Jadi objek meditasi secara garis besar itu ada dua. Primary object and secondary object. Objek primer dan objek sekunder. Walaupun secara garis besar ada dua objek, tentu dua objek ini sebenarnya ya dapat di trace back atau dapat diambil jejaknya di dalam sutta-sutta. Terutama dalam hal ini adalah Mahasatipatthana Sutta. Nah, Mahasatipatthana Sutta ini adalah sutta yang umumnya oleh para guru meditasi sebagai sutta yang dianggap sebagai panduan dari vipassana itu sendiri. Nah, dalam Mahasatipatthana Sutta, di sana ada 4
objek meditasi secara garis besar. Yang tidak lain adalah kaya nupassana, vedanupassana, cittanupassana, dan dhammanupassana. Yaitu perenungan terhadap kaya jasmani, perenungan terhadap vedana, perasaan, perenungan terhadap cita, batin, dan perenungan terhadap dhamma, bentuk-bentuk pikiran. Nah, ini menjadi garis besar dari objek meditasi. Kalau kita perhatikan, dari 4 atau katakan kelompok 4 objek meditasi yang digunakan di dalam vipassana, dengan seringkali menggunakan istilah sati, perhatian, atau kesadaran, di sana itu objeknya itu sangat bervariatif. Yang boleh dikatakan membedakan antara vipassana dengan samatha. Biasanya, walaupun tidak semuanya, objek samatha itu lebih apa? Kepada hal-hal yang sifatnya positif. Biasanya. Tetapi di dalam objek vipassana ternyata semua hal bisa menjadi objeknya. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya adalah positif, bahkan yang negatif pun juga bisa menjadi objek vipassana. Misalnya adalah berbicara tentang perasaan. Mungkin kalau orang menggunakan meditasi, menggunakan samatha, ya yang dicari, yang difokuskan adalah objek perasaan yang menyenangkan. Itu yang difokuskan. Tetapi di dalam vipassana ternyata perasaan yang tidak menyenangkan pun juga menjadi objeknya. Maka ada 3 jenis perasaan. Sukha vedana, dukkha vedana, dan adukkhama sukha vedana. Perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, dan perasaan yang netral. Nah, yang tidak menyenangkan pun juga menjadi objek dari vipassana. Dan tidak hanya objek yang sifatnya positif, dalam artian lebih kepada spiritualitas, tapi objek perasaan yang sifatnya duniawi pun juga menjadi objek meditasi. Maka ada 2. Samisa vedana, niramisa vedana. Nah, samisa vedana adalah perasaan yang muncul dari apa? Dari indera-indera yang bersifat duniawi. Ini perasaan yang lazim sekali. Melihat objek dengan mata, mendengar suara dengan telinga, mencium bebauan dengan hidung, merasakan rasa dengan kecapan lidah, menyentuh dengan tubuh. Objek-objek yang biasanya kita perhatikan. Itu menjadi objek juga. Dan tentunya ada yang kedua, niramisa vedana. Yaitu perasaan yang muncul bukan dari duniawi. Muncul dari perenungan dhamma. Melihat objek yang menyenangkan, merenungkan ini tidak kekal, muncullah kebahagiaan, itu disebut niramisa vedana. Lebih kepada niramisa sukha vedana. Objek yang sifatnya spiritual. Tentu itu menjadi objek. Tetapi yang duniawi pun juga menjadi objek. Yang tidak menyenangkan pun juga menjadi objek. Termasuk adalah kondisi batin. Tidak hanya kondisi batin yang baik-baik, yang positif-positif, yang bermanfaat-bermanfaat, bahkan kondisi batin yang tidak baik pun juga harus disadari dan menjadi objek. Ketika batin dikuasai oleh keserakahan, tahu ada keserakahan. Ketika batin dikuasai oleh kebencian, tahu ada kebencian. Ketika batin, ternyata kebodohan dominan, tahu kebodohan. Ketika batin tidak terkonsentrasi, tahu batin tidak terkonsentrasi. Nah, objek ini pun juga menjadi objek meditasi. Dan bentuk-bentuk pikiran juga sama.
Tidak hanya pikiran-pikiran yang baik saja, perhatian yang sedang muncul, semangat yang sedang muncul, ketenangan yang sedang muncul, kegiuran sedang muncul, konsentrasi sedang muncul, atau keseimbangan batin yang sedang muncul. Bahkan ketika muncul pikiran-pikiran negatif seperti kamacanda, pikiran buruk, kemalasan, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan, iri hati, dendam, dengki, arogansi, dan sebagainya, itu pun juga menjadi objek meditasi. Nah, sehingga yang membedakan antara samatha dan vipassana lebih kepada salah satunya bagaimana dalam vipassana setiap objeknya tidak hanya yang baik-baik saja, yang negatif, yang buruk, itu pun juga bisa menjadi objek meditasi. Menjadi sebuah fenomena yang diperhatikan sebagai objek meditasi. Oleh sebab itu, dalam vipassana seandainya nanti Anda sekalian akan ada retreat lagi, kemudian di sana muncul berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik yang berkaitan dengan perasaan, dengan bentuk pikiran, tidak menyenangkan, tidak rasanya muncul rasa bosan, dan segala macam. Nah, ingat, itu pun juga objek meditasi. Itu pun juga perlu untuk diperhatikan. Selama ada perhatian, selama di situ tidak pantang mundur, selama di situ ada kesadaran, disitulah meditasi sedang atau masih berjalan. Nah, justru dalam kita bermeditasi, terutama dalam hal ini, ya memang malahan harus mengenali kotoran batin. Karena itulah yang nantinya harus dilenyapkan. Kalau kita tidak mengenali, kita tidak mengetahui, kita tidak merasakan kotoran batin itu sendiri, kita tidak melewati kotoran batin itu sendiri, bagaimana kita bisa melenyapkan kotoran batin kalau kita tidak tahu? Justru ketika kita tahu, disitulah kesempatan muncul untuk bagaimana melenyapkan kotoran batin yang sedang muncul. Maka Sang Buddha pernah mengatakan, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, di situ akan muncul keserakahan. Tapi di saat perasaan yang menyenangkan muncul, di situ seseorang punya kesempatan untuk melenyapkan keserakahan. Kesempatan muncul, kenapa? Karena pada waktu itu seseorang tahu, dengan perhatian, dengan kesadaran tahu bahwa keserakahan sedang muncul. Dan kalau diketahui, maka di situ ada kesempatan untuk bagaimana melenyapkan keserakahan itu. Maka ketika ada pikiran yang negatif, yang tidak baik, pada saat itu muncul, asalkan diketahui, asalkan disadari, disitulah kesempatan untuk melenyapkan itu terjadi. Nah, maka ketika bermeditasi, vipassana, ketika muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan berarti kita menjadi down, menjadi pesimis, kita menjadi merasa tidak mampu bermeditasi. Malahan pada waktu itu, kita punya kesempatan. Inilah kesempatan bagi saya untuk bisa melepaskan, melenyapkan kotoran batin yang sedang muncul. Kesempatan bagi saya untuk melatih kesabaran. Kesempatan bagi saya untuk melatih ketenangan, melatih keseimbangan batin, melatih kebijaksanaan. Karena pada saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita mampu bersabar, artinya kita melatih kesabaran. Kita mampu bersikap tenang seimbang, artinya kita melatih keseimbangan batin. Kita mampu untuk mengatasinya dengan berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam kebijaksanaan, artinya kita sedang mengembangkan kebijaksanaan. Nah, inilah yang membedakan. Membedakan antara kalau kita menggunakan samatha yang orientasinya adalah ketenangan, konsentrasi, yang buruk-buruk pokoknya udah lepaskan saja, kalau bisa objeknya yang fine-fine, yang baik-baik, tetapi dalam vipassana, apapun bisa menjadi objek meditasi. Maka objek meditasi dalam vipassana itu beragam, bervariatif, semuanya bisa menjadi objek meditasi. Makanya saya pernah membaca, tapi saya lupa di mana,
Bhante Anuruddha mengatakan, saya melihat semua fenomena yang ada di 10.000 tata surya. Tidak ada satupun objek yang tidak bisa dijadikan sebagai objek satipatthana. Objek perhatian. Semua bisa digunakan sebagai objek satipatthana. Artinya apa? Semua fenomena itu bisa menjadi objek meditasi. Semua fenomena. Menyenangkan, tidak menyenangkan, menjadi objek meditasi. Nah, ini yang pertama. Kalau kita melihat objek meditasi yang ada di dalam Mahasatipatthana Sutta. Yang kedua adalah kita juga bisa menengarai. Dari objek-objek yang diberikan dalam Mahasatipatthana Sutta ini, tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru meditasi sekarang, bahwasanya mengarahkan kepada kita pemahaman bahwasanya semua aktivitas yang kita lakukan, semua bisa menjadi objek meditasi. Tidak hanya duduk saja, tidak hanya berbaring saja, tapi semua aktivitas yang kita lakukan, duduk, berbaring, berjalan, berdiri, makan, minum, buang air besar, buang air kecil, melihat, mendengar, dan sebagainya. Semua aktivitas yang kita lakukan, semua bisa dijadikan sebagai objek meditasi. Maka meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, Vipassana, atau dengan kata lain, menggunakan perhatian sati. Nah, di situ semua hal bisa menjadi objek meditasi. Maka seringkali dalam mengembangkan sati, perhatian vipassana, ya seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya meditasi itu harus apa? Kalau bisa semaksimal mungkin semenjak kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur, ya kita menggunakan sati, perhatian, itulah meditasi. Maka all the time meditasi. Jadi kalau tadi mengatakan, oh meditasi itu baiknya malam hari, ya tidak. Tidak demikian, kalau bisa malahan ya sepanjang waktu. Selama tidak tertidur, itu bisa digunakan untuk meditasi. Jangankan vipassana, bahkan ketika berbicara metta, cinta kasih. Kan pernah kan dalam Metta Sutta, Karani Metta Sutta, Titang Carang Nisinowa, Sayanowa Yawata Sabikatamido. Jadi baik berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, selama tidak terlelap tidur, seseorang bisa mengembangkan, yaitu pengembangan cinta kasih. Berdiam di dalam Brahma. Artinya di situ mengembangkan cinta kasih. Nah, selama tidak tertidur, nah vipassana juga sama. Hanya kalau kita tertidur yang kita tidak bisa meditasi. Tapi kalau kita bangun, ya semenjak kita bangun tidur sampai menjelang tidur, sebelum terlelap tidur kita bisa meditasi. Asalkan sadar dengan apa yang kita lakukan. Nah tentu dominan kepada objek meditasi yang utama. Yang sekunder ya tidak harus diperhatikan. Yang penting adalah yang utama. Itu yang mesti diperhatikan dalam kita bermeditasi. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai berbagai macam objek meditasi, ya bisa dibaca di dalam Mahasatipatthana Sutta. Semua, kalau di dalam Kayanupassana, diawali dari yang paling kasar, yaitu keluar masuknya nafas, yang sudah kita bahas. Kemudian juga termasuk objek aktivitas kita berjalan, berdiri, duduk, berbaring menjadi objek meditasi. Itu bagian dari Kayanupassana. Termasuk adalah ketika kita yang tadi saya sampaikan, yaitu Uccawa Passawa kami sampai jana kalihoti. Baik buang air besar, buang air kecil, itu juga menjadi objek meditasi. Pasitewa tunhi bhaviwa. Artinya baik kita berbicara ataupun kita diam, itu juga bisa menjadi objek meditasi dalam artian selama di situ ada sati sampajanya, ada perhatian, ada kebijaksanaan, nah di situ bisa menjadi objek meditasi. Termasuk kita melihat, mendengar, kita menggunakan 6 indera kita sadar, itu juga bisa menjadi objek meditasi. Itu di dalam Kayanupassana. Termasuk kita memperhatikan itu 4 unsur.
empat unsur bisa menjadi dua cara. Kita memperhatikan empat unsur dalam artian kita divide atau mengkelompokkan jasmani kita menjadi empat unsur dalam artian semua hal yang padat seperti tulang, hati, daging, kulit, rambut, kuku, dan sebagainya adalah unsur padat. Semua yang sifatnya mencair, darah, ingus, dan sebagainya, itu adalah unsur cair. Kita bayangkan di situ. Atau dengan cara lain adalah kita menggunakan empat unsur dalam artian karakteristiknya, atau disebut swabhawa. Swabhawa lakhananya. Ya, jadi swabhawa lakhana atau own karakteristik atau karakteristik yang khusus untuk unsur tanah adalah semua rasa padat di dalam jasmani kita renungkan sebagai unsur tanah. Seperti Anda misalnya memperhatikan kembung kempis perut, kemudian ada rasa padat di situ. Bisa dicatat. Wah, ini adalah unsur tanah. Kemudian kita melihat karakteristik khusus dari unsur apinya. Jadi semua hal yang sifatnya adalah panas dalam jasmani kita rasakan, kita sadari, kita catat sebagai unsur panas. Kalau misalnya kita merasa ada semacam gerak, tentu dalam kita meditasi menggunakan kembung kempis perut ya ada rasa gerak. Kembung, kempis, gerak. Nah, gerak itu dicatat dengan bukan geraknya, bukan kembung, kempis, dicatat dari sisi apa? Dari sisi ini adalah unsur udara. Nah, jadi udara. Atau kalau kemudian suatu saat merasakan ada cair, seperti ada cairan, seperti lelehan meleleh, ada semacam meleleh di jasmani kita. Nah, itu juga bisa dicatat sebagai unsur air. Nah, karakteristik dari unsur cair adalah seperti meleleh, ada rasa meleleh. Nah, itu bisa dengan cara demikian. Jadi bisa dengan dua cara. Ya, cara yang pertama adalah dengan kita membagi jasmani kita sebagai 4 kelompok, ya sesuai dengan kalau semua yang padat adalah unsur tanah dan seterusnya. Atau dengan cara melihat atau merasakan own characteristic of that, yaitu jasmaninya. Jadi karakteristik yang khusus dari 4 unsur tersebut. Nah, itu bisa menjadi objeknya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Iya. Iya, Bante. Oke. Ya. Kalau sudah jelas ya, saya pikir cukup sekian pertemuan pada malam hari ini, pertemuan yang kelima, yang mudah-mudahan memberikan pemahaman tentang meditasi. Akan kita lanjutkan untuk minggu depan, pertemuan yang ke-6. Ya, sebelum ada UTS. Ya. Terima kasih, dan semoga kita semua maju dalam Dhamma. Selamat malam. Sampai berjumpa di minggu depan. Bante. Bante. Terima kasih, Bante. Budaya Bante. Terima kasih. Selamat malam, Bante.